di puskesmas kita juga, baik itu kepala puskes maupun rekan yang lain juga tidak ada yang tahu, hanya saya yang tahu. Saya bisa sampaikan secara kasar, tapi kalau untuk uraiannya mungkin tidak bisa disampaikan di wawancara ini. Jadi untuk awal ya pasien masuk dalam keadaan tanpa. Kalau memang tidak cukup bukti ya tidak usah dipaksakan, kan begitu. Saya tegaskan, saya berkeyakinan seperti itu, bahwa klien saya tidak melakukan apa yang seperti medsos di luar sana dikatakan ya, apalagi penganiayaan. Dalam video sebelumnya, Julius Sunaru, pengacara keluarga Tobroni, meyakini kliennya tidak melakukan tindak pidana seperti yang ramai dituduhkan kepada Kepala TIU Kibang Budijaya dan istri di media sosial, yang tega melakukan penganiayaan terhadap salah satu warganya. Guna mengungkap kesaksian dan bukti persoalan yang sedang kontroversi di tengah masyarakat ini, tim investigasi L Channel TV dan Dumas TV, melakukan reportase di Puskesmas Rawat Inap Kibang Budijaya, bertemu Dr. Ahmad Ridho Faturrahman, selaku dokter pemeriksa terduga korban penganiayaan. Dan berikut wawancara selengkapnya. Jadi kalau untuk menjawab hal tersebut saya harus sedikit recall, karena kejadian itu di tahun 2021, saat ini 2023, artinya lebih dari 1 tahun yang lalu, tepatnya Desember. Hanya saja saya sudah agak lupa tanggal berapa. Jadi saat itu memang saya sebagai dokter penanggung jawab, kemudian di situ ada perawat bidan saya, bidan Hesti, satu lagi, saya terlupa, ada dua orang itu bidan saya. Kemudian kurang lebih yang malam hari jangan di atas jam 8. Di atas jam 8. Memang pasien, saya sebutnya sama pasien ya. Jadi ya awal memang kita berfokus untuk penanganan selaku dokter pasien. Nah, gitu. Kemudian tapi untuk awal ya belum ada surat pengantar visum, karena kita kan mau keluarkan visum itu harus ada surat pengantar dulu dari pihak yang berwajib dalam hal ini, pihak kepolisian. Jadi untuk yang awal ya kita berfokus untuk apa keluhannya, kemudian kita tangani selaku kita ya. Pada saat itu penanganan awal sama petugas pelaksana. Jadi dokter dari bidan perawat itu semua atas tanggung jawab saya, karena saya yang piket itu. Dan sepertinya itu pada awal tahun baru. Kemudian saya lagi izin keluar, memang selanjutnya instruksi saya untuk dilakukan pengobatan dan ditanyakan surat pengantar visum gitu. Selanjutnya sudah dilakukan itu dan dicatat. Semuanya sudah saya sampaikan pada saat BAP dan surat visum saya, apa yang ditemukan, kemudian foto digitalnya juga kita simpan sebagai berkas dan arsip. Saya bisa sampaikan secara kasar, tapi kalau untuk uraiannya mungkin tidak bisa disampaikan di wawancara ini. Jadi untuk awal ya pasien masuk dalam keadaan tampak saklingan ya, karena bisa berjalan sendiri. Kemudian tanda-tanda vital dalam keadaan baik, karena kita ukur tekanan darah, kemudian juga ukur nadinya, itu kita tuangkan semua di situ ya. Hanya saja kita tidak langsung sebutkan karena apa. Jadi di bagian bawah bibir, sebentar saya ingat dulu, itu bawah kanan itu ada perbedaan antara kanan dengan kiri, jadi lebih besar. Nah, tetapi kita perlu analisis kembali kan itu, karena pecahan bibir bagian dalamnya kan tidak ada. Jadi itu sudah kita tuangkan. Pada saat itu ya pasien kan sampaikan sendiri apa keluhannya, gitu. Jadi ya kita simpulkan untuk awal
awal bisa dilakukan rawat jalan gitu. Jadi pemberian obat sederhana yang memang dari puskes juga. Selanjutnya diinstruksikan untuk surat pengantar visumnya. Karena setelah itu baru kita lakukan pemeriksaan konfirmasi, karena itu dalam bentuk catatan rekam medis gitu. Esoknya kita minta kembali, hanya saja pada saat itu kita telepon, akan tetapi tidak memenuhi panggilan telepon dari kami. Jadi di telepon memang tidak memenuhi. Artinya dimintakan bagaimana ini visumnya, kita sadur atau kita adaptasi dari catatan rekam medis pada saat malam sebelumnya. Karena status surat pengantar visumnya kan besoknya itu, tetapi itu bukan dalam bentuk visum, catatan rekam medis. Akan tetapi panggilan telepon tidak dipenuhi, maka dari itu ya kita ambil, kita adaptasi dari catatan rekam medis sebelumnya. Itu yang saya sedikit sesalkan, ya itu tadi kenapa panggilan dari kami itu tidak dipenuhi terkait itu, karena kan secara prosedural surat pengantar visum ada dulu baru visum keluar gitu. Tapi namanya visum atau catatan medis itu kan yang ada di tubuh pasien itu sebagai barang bukti gitu, sebagai barang bukti. Jadi ya kita tidak dipenuhi lagi panggilannya, ya apa boleh buat, kita menggunakan rekam medik awal tadi. Ya, rekam medik. Ya kan otomatis. Oh iya, saya mungkin cerita terkait dengan apa hasil visumnya gitu kan. Apa yang saya tuliskan di dalam situ, penjelasannya bagaimana, itu kan dituangkan dalam BAP yang mungkin tidak bisa saya sebutkan uraiannya di sini gitu. Itu baik dari visumnya, kemudian keterangannya memang sudah disesuaikan, kemudian ya berdasarkan tanggal waktunya, kemudian runtutan dari peristiwanya bagaimana, kita sudah tuangkan dalam BAP gitu. Ya. Dan memang untuk visumnya sendiri dan BAP-nya itu ya penguraiannya kita harus di tempat-tempat tertentu bisa diutarakan, karena di puskesmas kita juga, baik itu kepala puskes maupun rekan yang lain juga tidak ada yang tahu, hanya saya yang tahu, dan juga perawat bidan saya pada saat kejadian tersebut sedang bertugas. Gitu. Awal asesmennya demikian, tetapi ya memang ketika surat visum itu menyusul dan kita sudah tidak, dalam hal ini seperti kasus ini, ya apa boleh buat, ya kita ambil dari catatan medis itu, gitu. Karena pas surat pengantar sudah datang, pasien yang kita hubungi tidak memenuhi panggilan, gitu.